Nah, dengan kata itu apa itu statistika? Ya, statistika itu berasal dari kata statistics, ya, berasal dari kata statistics, bahasa Inggrisnya. Jadi statistik itu bahasa Inggrisnya adalah statistics, ya, ada S-nya. Karena ada S-nya berarti sebenarnya dia adalah berasal dari kata statistik, ya, ada kata statistik di sini, yang berarti adalah pendugaan parameter, ya. Nah, sedangkan statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Jadi sebenarnya statistik itu adalah tidak hanya just numbers gitu ya, tapi dia mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Nah, di dalam statistika ada istilah garbage in, garbage out. Ya, di mana kalau yang masuk itu adalah datanya data sampah, maka secanggih apapun metode statistikanya yang keluar juga akan data sampah. Sehingga di dalam statistika itu adalah dipelajari bagaimana mengumpulkan data dengan benar dan efisien, ya. Kemudian bagaimana menganalisis data dengan metode yang tepat, serta menginterpretasikan dan menarik kesimpulan yang benar dan sah terhadap hasil analisis. Jadi inilah yang kita pelajari di dalam statistika. Mulai dari cara pengumpulan datanya, menganalisis data dengan metode yang tepat, dan bagaimana kita menginterpretasikan dan menarik kesimpulan yang benar dan sah terhadap hasil analisis. Ya. Nah, statistika sendiri ya itu ada dua yang kita sebut dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, ini memang pengertian statistika klasik yang kita sebut makanya dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Jadi sebenarnya ini karena keterbatasan kita untuk mengamati seluruh populasi. Ya, percobaan yang kita lakukan di laboratorium, pada saat Anda melakukan percobaan di laboratorium, sebenarnya Anda adalah sedang mengambil contoh. Ya, mengambil contoh. Misalkan Anda punya 4 perlakuan atau 3 perlakuan yang Anda cobakan di laboratorium, maka masing-masing perlakuan itu sebenarnya dia punya satu karakteristik populasi. Cuma kita tidak pernah tahu karakteristik populasinya seperti apa. Untuk mengetahui fenomena itu kita ambil sampel, ya. Kita ambil sampel, kemudian Anda mendeskripsikan sampel yang Anda peroleh. Nah, pada saat Anda mendeskripsikan sampel yang Anda peroleh, itu kita sebut dengan statistika deskriptif, karena kita mendeskripsikan, yaitu ilmu statistika yang mempelajari mengenai teknik-teknik yang berguna dalam peringkasan data dan pemberian gambaran umum tentang data yang kita miliki. Jadi biasanya pada saat kita menampilkan hasil penelitian, kita hitung rataannya, kita hitung standar deviasinya gitu ya. Itu sebenarnya kita mencoba membuat deskriptif dari hasil penelitian yang kita lakukan. Maka disebut dengan statistika deskriptif. Kemudian biasanya Anda akan membandingkan apakah perlakuan A dan perlakuan B itu sama atau tidak, mana perlakuan yang baik, ya. Nah, itulah dari sampel yang kita buat, kita gunakan untuk menduga karakteristik populasi. Di situ Anda menggunakan berbagai macam pengujian. Anda menggunakan ANOVA, gitu ya. Kemudian uji lanjutnya Anda menggunakan uji T, uji 2K, dan sebagainya. Nah, ini berarti Anda sedang melakukan estimation, ya, inference terhadap populasi. Anda sedang melakukan inference terhadap populasi. Nah, ini yang disebut dengan statistika inferensial. Mempelajari bagaimana pengambilan kesimpulan statistika dari data yang dimiliki dengan menggunakan konsep peluang. Ya, karena kita menginfer populasi tentunya dari contoh tentunya tidak akan benar 100%. Nah, seberapa yakin kita terhadap hasil penelitian kita, itulah kemudian yang Anda gunakan tingkat selang kepercayaan 95%, selang kepercayaan 99%. Pada alfa 5% saya bisa mengatakan bahwa perlakuan A berbeda dengan perlakuan B. Nah, tingkat keyakinan inilah yang kita pelajari pada kaidah statistika inferensial. Bagaimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan contoh yang kita peroleh. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai statistika deskriptif dan minggu depan kemudian 2 minggu berikutnya kita akan khusus membahas mengenai statistika inferensial. Oke, baik. Nah,
Ini sebenarnya saya ingin memberikan gambaran pada Anda apa yang dimaksud dengan populasi, sampel atau contoh ya. Nah, ini kalau ini penelitian ini misalkan karena ini metabolomik ya, jadi sebenarnya pengen tahu menguji kandungan daun sambiloto. Di dalam itu salah satunya sebenarnya bisa juga sebagai anti diabetes. Nah, daun sambiloto ini dia apa namanya, kalau kemarin Bu Wulan mengatakan kalau petani gitu ya, petani itu akan memanen pada saat daunnya besar-besar, karena dengan asumsi mereka kalau daunnya besar-besar berarti biomasanya besar. Nah, biomasa besar berarti nanti diharapkan juga kandungan senyawa komponen aktifnya juga akan besar, ya. Nah, ini misalkan saya anggap bahwa saya akan mengambil apa namanya, akan mengambil ekstrak sampel dari daun sambiloto pada umur tertentu, bisa umur 2 bulan atau 3 bulan. Ini kita anggap sebagai populasi. Kemudian Anda menyiapkan sampel, ini sebagai ekstraksi sampel Anda, maka inilah Anda ambil sampel atau contohnya. Ya. Kemudian terserah Anda nanti mau analisis datanya, apakah menggunakan data FTIR atau menggunakan data UV-VIS atau LC-MC, tergantung kemampuan pendanaan penelitian Anda. Kemudian kita juga akan menghitung misalkan komponen senyawa aktif yang mungkin salah satunya dengan menggunakan anti diabetes. Nanti diolah dengan cara metode tertentu, baru kita mengambil interpretasi dan kesimpulan apa namanya yang kita lakukan. Nah, ini adalah rangkaian untuk membedakan sebenarnya kalau di lapangan apa yang dimaksud dengan populasi dan apa yang dimaksud dengan sampel atau contoh untuk Anda. Nah, sebagian besar dari kita, sekali dari Anda pasti akan berhadapan dengan ekstraksi sampel. Ya, di mana ekstraksi sampel yang Anda gunakan itu digunakan untuk melakukan justifikasi terhadap populasi. Nah, itulah nanti makanya kenapa di dalam penelitian ini Anda akan sangat tergantung kepada hasil statistika inferensia atau pengujian hipotesis. Ya. Nah, tapi ini statistika sudah mulai berubah bentuk gitu ya. Sekarang ini mulai beberapa tahun terakhir ini dengan perkembangan teknologi yang masif gitu ya, maka orang sudah mulai bergerak ke arah data. Bagaimana jadi definisi statistika sudah mulai bergeser ya. Tidak lagi hanya sekedar bagaimana kita ngambil sampel kemudian justifikasi pada populasi, tapi statistik itu mengandung pengertian bahwa dia adalah suatu seni dan ilmu bagaimana kita mendesain studi kita dan menganalisis data ya, sehingga bermanfaat untuk studi yang kita lakukan. Ya, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita mentransformasi data menjadi suatu informasi dan pengetahuan yang berguna untuk sekitar kita. Ya. Jadi dengan kata lain, statistik ini sekarang sudah berubah makna. Statistik adalah art and science of learning from data. Jadi kita sekarang sudah mulai dituntut untuk kalau kita punya data, bagaimana data kita itu memberikan informasi kepada kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengemas data supaya memberikan informasi kepada kita? Itu adalah seni, the art, ya, seni. Ya. Saya sendiri kalau untuk analisis data, saya nggak pernah bisa mengatakan kalau A harus B, C harus D, tidak. Karena masing-masing penelitian pasti punya insight tertentu yang itu kita perlu tonjolkan di dalam di dalam hasil analisis yang kita lakukan. Jadi yang penting sekarang statistik itu sudah berubah makna. Jadi tidak lagi hanya sekedar menyajikan kesimpulan, tapi kita bisa belajar data dari mana. Nah, kenapa ini ada? Karena data itu sebenarnya banyak, teman-teman sekalian. Kalau dulu sebelum COVID, mungkin teman-teman melakukan web basah. Tapi dengan kondisi kemarin yang hampir 6 bulan, 7 bulan lockdown, lab basah ini tidak mungkin dilakukan karena tidak mungkin dilakukan, sehingga beberapa penelitian switch dari lab basah ya menjadi berbasis database. Nah, inilah makanya statistika berkembang tidak lagi collecting data primer, tapi adalah kita bisa apa yang kita pelajari dari data, ya, the art and science of learning from data. Jadi paradigma statistik sekarang sudah mulai berubah. Nah,
Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama mengenai istilah dalam statistika. Yang pertama, Anda sering sekali dengar kata populasi. Ya, populasi. Populasi ini adalah keseluruhan objek yang menjadi pusat amatan kita. Ya, populasi. Nah, kemudian contoh atau sampel itu himpunan bagian dari populasi. Jadi kita mengambil sampel dari populasi yang ada. Itu disebut dengan contoh. Nah, ini istilah statistik, parameter, definisi parameter kita itu agak sedikit berbeda dengan istilah parameter yang Bapak Ibu biasa gunakan. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman di kimia, gitu ya, parameter itu lebih ke arah variabel apa sih yang diamati. Parameternya apa? Rendeman. Parameternya apa? Kadar air, gitu ya. Nah, rendeman, kadar air itu sebenarnya kalau dalam statistik disebut dengan peubah atau variabel, ya. Karena itu yang hal yang suatu yang kita amati, gitu ya. Nah, lalu apa definisi parameter di dalam statistika? Ya. Nah, definisi parameter dalam statistika adalah karakteristik numerik yang mencirikan populasi berdasarkan perubahan tertentu. Jadi sebenarnya karakteristik numerik itu apa? Angka. Jadi kita bisa tahu berapa rataannya, berapa simpangan bakunya, berapa proporsinya gitu. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan huruf disimbolkan dengan huruf Yunani. Ini adalah melambangkan parameter. Nah, kalau statistik bukan tanpa ada A. Jadi statistik adalah karakteristik numerik yang mencirikan contoh atau sampel berdasarkan perubahan tertentu. Jadi Anda bisa saja menghitung berapa rata-rata rendemannya, berapa keragaman rendemannya dari masing-masing perlakuan. Nah, itu karena Anda hitung dari contoh, maka nilai yang Anda peroleh itu merupakan nilai statistik. Nah, kalau kita melakukan penelitian, sebenarnya ngambil sampel, sebagian besar data kita adalah merupakan data contoh. Ya. Atau kalau kita hitung rataannya, ya berarti rataan itulah kita sebut dengan statistik. Nah, ini. Jadi ini beberapa istilah yang kita pahami bersama. Jadi nanti kalau saya nyebut parameter dalam statistika ya, dalam kuliah ini adalah cenderung menghitung karakteristik dari suatu populasi. Mu, sigma, dan P, dan seterusnya. Ya. Sedangkan tadi yang berupa kadar air, rendeman, AC50-nya gitu ya, kita nyebutnya adalah perubahan.